Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bungklah. Terima kasih teman-teman yang support channel saya, like, komen, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya khusus ingin menjawab pertanyaan rekan kita malam tadi teman-teman di kolom komentar saat saya membuat video pendek teman-teman ya, tentang Bonkla 100% batok tanpa tempelan teman-teman ya. Pertanyaannya adalah apakah itu tunas kelapa kakak ya. Ini bahannya teman-teman, bahannya ini judul kontennya Bonkla teman-teman ya. Sebenarnya ini betul teman-teman, ini masihlah tunas kelapa. Namun mengapa saya mengatakan ini Bonkla, singkatan dari bonsai kelapa. Itulah penyebabnya saya membuat konten bonsai kelapa teman-teman ya. 3 tahun yang lalu saya bonsai kelapa saya yang sudah full pecah daun, sudah berbatang teman, dibandingkan dengan tunas kelapa yang masih berusia 7 bulan, saat itu masih di media air teman-teman ya. Dan seorang teman mengatakan itulah bonsai kelapa. Saya tertawa teman-teman, dan dia merekomendasikan saya agar melihat channel YouTube teman-teman ya tahun 2019. Karena oleh sebab itu saya mengusahakan untuk membuat channel YouTube, maksudnya membuat akun YouTube teman-teman. Dan saya melihat YouTube dan ternyata memang saya lihat teman-teman, banyak di media sosial yang menyebut bonsai kelapa itu adalah tunas kelapa teman-teman ya. Maksudnya tunas kelapa yang masih saja berusia 7 bulan, bahkan yang belum keluar daun sudah diklaim sebagai bonsai kelapa. Oleh sebab itu makanya saya berusaha untuk membuat konten bonsai kelapa, ingin meluruskan teman-teman ya apa itu bonsai kelapa. Ini masihlah tunas kelapa teman-teman ya, karena teman-teman bisa lihat ini daunnya belumlah full terurai teman-teman. Ini masihlah ada daun tunas kelapa meskipun bahan ini sudah lebih dari 3 tahun teman-teman. Ini bukan saya mengada-ngada mengatakan ini lebih 3 tahun. Jika ini diprogram dari dini teman-teman, ini bahan sudah berbatang teman-teman. Dekatkan kak, dekatkan lagi kak, zoomkan kak. Ini adalah batang teman-teman. Jika ini ditanam di alam teman-teman, ini tingginya sudah kurang lebih dari 3 meter nih teman-teman. Ini adalah kelapa sayur, bukan kelapa gading teman-teman ya. Juga ini teman-teman, ini adalah kelapa sayur coklat teman-teman ya. Ini sudah lebih usianya 3 tahun, namun dia masih belajar pecah daun. Ini pernah saya buat konten teman, saya mengupdate sekalian malam tadi saya posting. Ini adalah mimpi sang tunas kelapa yang ingin disebut bonsai kelapa teman-teman ya. Kita lihat seperti 5 bulan yang lalu ini saya pruning dan daun masih banyak daun pemulanya teman-teman, daun tunas kelapa. Saat ini alhamdulillah sudah sedikit lagi teman-teman akan belajar full pecah daun. Ini tidak ada yang saya robek teman-teman, dekatkan kak. Ini bahkan ini sudah renggang teman-teman, namun tidak saya robek teman-teman. Ini hanya bisa saja kita tarik teman, dia robek ke atas. Dan ini jika kita ingin mengesankan full pecah daun, ini sudah bisa dirobek teman-teman ya, sehingga ini bisa mengesankan full pecah daun. Namun tidak style saya teman-teman ya, ini saya biarkan tetap alami. Saya menunggu dia pecah daun alami dan menjadi sebuah pohon kelapa. Dan jika kita kerdilkan, inilah bisa kita sebut bonsai kelapa teman-teman. Namun saat ini bahan bonsai kelapa ini masihlah berstatus tunas kelapa. Namun mengapa saya beberapa konten saya menyebut bahan yang belum full pecah daun sudah saya sebut Bonkla, itu karena saya tidak bisa melawan arus teman-teman ya. Jika saya katakan ini tunas kelapa, tidak ada yang menonton teman-teman ya. Baiklah teman-teman, astaga, hampir tidak patah teman-teman. Ini dia teman-teman, bahan yang dipertanyakan oleh seorang teman kita yang bernama filter teman-teman ya di akunnya. Malam tadi saya membuat video pendek karena saya merawat malam tadi teman-teman ya, sekitar pukul 12 malam saya menyayat ini teman-teman. Dekatkan kak, ini baru saja saya sayat malam tadi teman-teman ya, dan langsung saya buat konten video pendek teman-teman ya tentang bonsai kelapa. Sebenarnya ini masih bahan bonsai kelapa teman-teman ya, dengan batok 100% tanpa tempelan. Teman-teman bisa lihat, dekatkan kak, ini tidak ada yang saya tempel teman-teman ya.
Ini masih asli batok, asli bawaannya teman-teman. Terlihat ini ada sabut yang mengikat teman-teman. Bahkan sabutnya sudah ditumbuhi lumut teman-teman ya. Dan akar sedikit unik karena ini saya dapatkan hasil mendongkel teman-teman ya. Ini pernah juga saya buatkan konten tentang bahan dongkelan. Ini bahan dongkelan teman-teman ya. Saat saya mendongkel ini usianya kurang lebih sekitar 1 tahunan teman-teman ya. Karena saya hitung saat itu sudah berdaun 15. Namun belum terlalu besar bonggolnya teman-teman. Dan ini bonggol tetap saya tanam teman-teman ya. Dekat kakak. Ini bonggol sudah lumayan panjang teman-teman. Namun karena ini bahan dongkelan, berkemungkinan itulah penyebabnya dia awet pemulanya teman-teman. Ini salah satu sebenarnya sang senior yang masih berkutat dengan daun tunas kelapa teman-teman. Karena dia sudah berusia lebih dari 3 tahun. Bahkan ini sudah sekitar 3,4 tahun teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah ciri-ciri dia baru belajar pecah daun teman-teman ya. Baru akan belajar pecah daun. Ini tidak ada saya robek teman-teman ya. Bahkan ini kita masukkan jari, kita angkat ke atas, kita robek, ini sudah terkesan dia sudah pecah daun. Namun tidak style saya teman-teman ya, merobek ataupun merekayasa bahan tunas kelapa, bahan bonsai kelapa. Ini masih original teman-teman ya. Dia merenggang sendiri dan di atas ini sedikit lebih tinggi renggangnya teman, namun masih belum terurai keseluruhan teman ya. Tidak ada saya robek teman. Sebenarnya dia gejala pecah daun di daun ke sini teman ya. Ini sudah ada renggangan di dalam teman, namun tidak saya robek. Namun ini ada sedikit robek teman karena saya membersihkan saat dia terkena kutu putih teman ya. Seperti ini teman, saya oles-oleskan dengan apa? Dengan sikat gigi menggunakan pestisida buatan bawang putih yang dicampur dengan sabun pencuci piring. Inilah konten malam tadi, dan ini masihlah berstatus tunas kelapa teman-teman ya. Meskipun dia sudah berumur lebih dari 3 tahun, sudah berbatang. Alhamdulillah pelepah tidak kuncup teman-teman ya, karena kita menyayat secara ekstrim. Namun ini sebenarnya masihlah tunas kelapa, belumlah pohon kelapa teman-teman ya, karena di alam itu pohon kelapa berdaun terurai seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini mengapa dia cepat. Ini sudah 3,5 tahun juga teman, bahkan lebih, jalan 4 tahun ini. Namun dia cepat full pecah daun karena ini bahan spesial teman-teman ya. Ini adalah bahan bonsai kelapa gading oren. Ini terkenal cukup cepat dia menjadi sebuah pohon kelapa teman-teman ya. Inilah yang saya sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Sudah memiliki daun full terurai teman-teman. Sudah memiliki daun full terurai. Zoomkan kak. Ini tidak ada lagi daun pemulanya teman-teman ya. Tidak ada lagi daun pemula. Sudah lama pecah daun, full pecah daun teman-teman ya. Sudah lama full pecah daun. Namun ini ada sedikit masalah hama teman-teman ya. Bernoda-noda, bintik-bintik kekuning-kuningan karena diembat oleh kutu putih. Itulah kita merawat bonsai kelapa dengan segala permasalahannya teman-teman. Terlihat ini tidak saya mengada-ngada, ini sudah lebih dari hampir 4 tahun ini bonggolnya teman-teman. Ini asli bonggol teman-temannya, bukan bonggol rekayasa ataupun bonggol tempelan. Ini memang sedikit ada cacat teman-teman karena ini termakan hama saat saya sayat ekstrim. Dan ini batok juga 100% tanpa tempelan teman-teman ya. Ini batok sudah saya pastikan sudah kosong teman-teman, tidak ada lagi isi di dalam nutrisinya sudah tidak ada lagi di dalam batok karena sudah 4 tahunan. Kelapa gading ini teman-teman tergolong cepat habis nutrisi di dalam batoknya teman-teman ya. Berbeda dengan kelapa sayur dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta ini teman-teman, zoomkan kak akarnya kak. Ini akar satu pun tidak ada yang saya tempel teman-teman ya. Dan ini akar sudah lama saya ekspos, dengan kondisi sekarang sudah saya pernis teman-teman ya. Ini sudah sekitar berkali-kali saya lapisi akarnya dengan pernis. Namun masih ada 2 akar yang masih original teman-teman. Ini 2 akar belum saya pernis karena ini akar adalah akar terbaru. Beberapa waktu lalu saya membuat konten, ada saya memotong 2 akar utama di sini karena terjadi pembusukan.
inilah teman-teman, ini dalam perawatan teman, kita mengecek kondisi akar. Jika ada busuk kita potong seperti ini teman-teman. Ini pernah busuk akar lalu saya potong. Dan untuk setel saya teman, ini bisa saja sebenarnya kita tempel, kita sambung dengan akar yang mati lalu kita sambung untuk mengesankannya teman-teman, mengesankan lebih cantik. Namun bukan setel saya dengan gaya menempel bahan bonsai kelapa ini teman-teman ya. Inilah inspirasinya teman-teman. Oke teman-teman, itulah perbedaan antara tunas kelapa dan bonsai kelapa. Namun maaf, mengapa saya terkadang di konten saya menyebutkan bahan yang masih tunas dengan sebutan bonkla, itu karena saya tidak bisa melawan arus teman-teman ya. Karena sudah terbiasa, bahkan ada tunas kelapa yang masih berumur 1-2 bulan sudah diklaim sebagai bonsai. Saya membuat konten untuk meluruskan itu teman-teman, image mana yang bonsai kelapa dan mana yang tunas kelapa. Ini sudah layak kita sebut bonsai kelapa teman-teman ya. Namun dua sayur itu teman-teman, meskipun dia sudah tua, namun itu masihlah tunas kelapa. Terima kasih pertanyaannya pada rekan kita filter-filter. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.